Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan tanpa disadari menciptakan misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Program ini akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang hadir adalah Rini Mentari. Selamat malam, Rini. Malam, Mas Bayu. Kau pernah punya pengalaman mistis gak bertemu dengan makhluk gaib atau sosok yang menyeramkan? Sejujurnya sih sering. Sering banget dan bentukannya aneh-aneh. Tapi yang paling sering banget ngegangguin itu nenek-nenek dan emang gini ceritanya sih awalnya. Rini itu baru pindah di rumah yang ada di Bogor. Nah itu sebelum kita renovasi tuh ini nenek-nenek sering banget ganggu gitu. Entah kayak di toilet dia kayak tangannya kelihatan. Terus kadang kita kayak lagi nonton TV tuh kayak ada kayak aur-aur, ngerti gak sih Kak? Ada yang lewat. Kayak lewat. Terus kadang kita kayak tidur gitu. kayak kedok-dok tok-tok gitu sering banget. Terus kayak buka pintu sampai Rini tuh kayak kesel. Udah ya. Karena kita satu keluarga tuh dihantuin semua. Tapi nggak pernah kelihatan wujudnya utuh gitu atau nggak menyampaikan pesan sesuatu apa gitu? Oh nggak pernah ngeliatin wujudnya. Cuman bikin teror aja? Cuma bikin teror aja. Terus terakhir kan Rini ngobrol sama semua keluarga gitu ya. Pernah nggak ngerasain gini? Ternyata semuanya ngerasain dan akhirnya kita syukuran di rumah itu. Setelah itu masih ada? Masih ada. Dan nggak ngerti sih. Terus mendengar kabar cerita dari tetangga itu rumah ternyata udah beberapa tahun nggak pernah ditinggalin. Dan akhirnya katanya nenek-nenek itu ada. Dia baru aja meninggal tapi nggak ada yang ngajiin atau nggak ada. Jadi kayak keluarganya tuh emang udah pada ada yang di Bandung di mana. Jadi tuh nenek itu meninggal udah rumah itu gitu aja. Jadi meninggalnya juga nggak ada yang datang keluarga, nggak ada yang tahlilan, kirim doa. Iya nggak ada. Sebelumnya kamu pernah ngelihat sosok seperti ini? Atau pas di rumah yang ini? Di rumah yang ini sih. Sebelumnya nggak pernah ya? Sebelumnya ada. Bentukannya itu ada dulu rumah pas di Aceh. Itu lebih parah lagi yang kayak kepalanya gede banget gitu ya, mukanya merah, terus giginya ke atas gitu. Yang lihat aku bertiga sih, kakakku, sepupuku sama aku, kita bertiga terus kayak dia keluar gitu dari jendela. Oh gitu apa yang terus kepalanya doang, terus kita cuma teriak doang, tapi almarhum nenekku tuh cuma kayak ngusir gitu doang, shush dengan santainya. Terus habis itu nggak balik lagi? Nggak balik lagi. Kayaknya kamu cukup sering ya sering banget makhluk-makhluk gaib gitu. Sering banget, apalagi kayak harimau gitu, suara harimau gitu sering banget. Apa emang peka ya? Nggak tahu ya, mungkin aku peka tapi yang lain nggak kayak aku sih. Oke, kalau kamu lihat di studio kita merasakan sesuatu nggak atau melihat sesuatu gitu? Baunya sih nggak enak. Oke, mudah-mudahan bau ini nggak mengganggu ya. Iya sih. Dan juga mudah-mudahan malam hari ini. Tunggu sumpah ini nggak enak. Kenapa? Nggak enak aja. Oke, kamu baik-baik aja kan ya? Iya. Kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama ya. Partisipan yang pertama ini adalah seorang pria yang mengaku memiliki ilmu pelet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Yudi. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mas. Boleh kami tahu pekerjaan Anda? Pekerjaan saya sehari-hari sebagai di kontraktor. Oke. Apa yang mau Mas Yudi ceritakan pada kami? Jadi begini Mas, awal kisah saya tuh ketemu seorang perempuan di klub malam gitu. Soalnya sehari-hari saya kalau waktu dulu itu ke klub malam itu udah biasa gitu. Saya suka sama seorang DJ ya. Saya sebut nama samarannya aja Santi ya. Oke. Setelah itu saya menyukai dia tapi saya nggak berani untuk mendekatinya gitu. Saya usut-usut dapat info dari temennya namanya Santi. Udah itu kamu nggak akan bisa deketin dia, itu bukan level kamu katanya. Kayak gitu kata temennya. Udah itu saya akhirnya
mencari cara ke teman saya. Katanya, kamu mau nggak dapetin dia? Tapi lewat orang pintar gitu. Orang pintar itu ngasih saya solusi, katanya bisa. Tapi dengan lewat ritual-ritual tertentu katanya. Ritual seperti apa maksudnya? Jadi pertama-tama saya kayak disuruh bayar mahar gitu. Berapa tuh? Maharnya sekitar 1,5 juta. Akhirnya udah dari situ dia kayak doa-doa gitu, dia kasih saya sebuah cincin, batu cincin warna hitam terus sama minyak wangi. Malamnya saya masih di situ kan. Saya disuruh tidur di suatu ruangan, tapi ruangan itu gelap ya. Ruangan itu gelap, saya kebetulan tidur waktu itu jam 9 malam di rumah itu sendiri. Saya suruh tidur, diem aja mediasi katanya. Saya diem, pas kira-kira ada azan subuh ya, jam 4-an ya. Lampu itu terang, pas agak terang saya lihat di sekitar saya tuh banyak seekor biawak gitu. Ada yang kecil, ada yang gede, tapi biawak itu nggak berani nerekam saya gitu. Kebetulan si dukun itu masuk ke ruangan itu. Ya katanya ritualnya udah beres. Katanya kamu udah bisa dapetin dia tapi lewat minyak wangi ini sama cincin katanya. Pertama-tama cincin itu saya pakai kan. Saya pakai cincin itu, setelah itu saya baca-baca, ada dikasih doa juga ya sama dia. Kayak 3 kali baca doa itu. Minyak wangi saya pakai, saya ulesin ke tangan saya. Nah udah dari situ saya pergilah ke tempat dugem lagi gitu ya sama teman saya. Saya beraniin kenalan, saya salaman. Soalnya mediasinya lewat salaman katanya kan, kata dukunnya itu tuh. Lewat salaman bisa langsung care sama kamu katanya. Saya salaman ya, kenalan gitu ya, biasa. Dari situ saya duduk di meja kan, kayak di meja gitu. Dia tuh kayak ngeliatin saya terus, teman-teman gitu. Dia jadi respon banget sama saya gitu. Jadi fokusnya dia tuh ke saya pas di tempat ramai itu. Pas udah selesai acara kan, kebetulan ada party waktu itu kan. Saya duduk, dia nyamperin. Oh, dia yang nyamperin? Iya, dia yang nyamperin, malah saya juga. Oke. Kok bisa ya kata saya. Sampai sehari waktu itu juga, cewek itu memang bener-bener ngedeketin saya gitu. Saya kaget. Akhirnya kenalan, setiap hari kan sering kontak di handphone, tukeran WA gitu ya, tukeran semua kontak-kontak. Akhirnya saya pacaran, sekitar 3 bulan ya. 3 bulan saya pacaran. Setelah itu, malam-malam jam 11 malam dia nelpon saya. Emang kita sering jalan ya, sering jalan bareng gitu, kayak ke mall, kayak ke tempat rame gitu, Pacaran nongkrong, lah ya. kayak sewajarnya orang pacaran gitu. Dia nelpon saya, A katanya, kan orang Sunda ya, AA biasanya manggilnya. A, iya Neng, kenapa? Neng hamil, A. Saya kaget kan, dari situ kan. Kok bisa, kita kan belum pernah ngapa-ngapain kan. Tidur pun kita tidur bareng, nggak pernah saya kan, sama dia kan. Neng hamil, Neng pengen A yang tanggung jawab, katanya gitu. Saya dari situ kaget kan, sok kan. Nanya ke dia kan, kamu hamil sama siapa? Aku nggak mau jelasin semua itu, pokoknya aku pengen nikah sama kamu, katanya. Ke saya maksa-maksa dia lewat telepon kan. Akhirnya saya temuin dia tuh di suatu tempat janjian ya saya. Terus? Dia sama temennya, saya juga sama temen, bawa temen ya. Oke, bertemu lah ya. Bertemu lah Oh, kita. ketemu terus apa yang jadi? Dia minta dinikahin kan. Kamu jawab iya? Aku bingung, udah itu aku pulang ya. Aku kasih aku waktu gitu ya, kasih aku waktu untuk berpikir gitu ya, sekitar 3 hari gitu. Ya, setelah itu Aku berpikir kan. Dari situ aku mikir, aku kabur aja keluar kota, kalau gitu ya. akhirnya setelah kabur apa yang terjadi? Aku kabur kan keluar kota. Mungkin dia sempat nyari-nyari aku selama 3 bulan kira-kira ya. Dia nyari-nyari aku tuh. Kandungannya udah masuk 7 bulan itu. Aku kan kaburnya keluar kota, kayak ke kota Nggak Bengkulu. ketemu jadinya? Nggak Aku ke kota Bengkulu kan, jauh kan, nyebrang kan. Udah itu dia nyari-nyari aku, mungkin dia pusing. Akhirnya mungkin aku dapat info dari temennya, dia ngegugurin kandungannya. Gitu. Udah itu dia sakit-sakitan kata temen saya. Oke, ada setelah info. sakit-sakitan? Saya kan dapet temen yang kebetulan dekat rumahnya sama dia. Ya, oke. Sakit-sakitan, udah itu akhirnya saya dapat info lagi dia meninggal. Saya dari situ kan kaget kan, belum sempat minta maaf, belum sempat apa, baik. saya merasa bersalah gitu ya. Jadi sampai sekarang belum pernah ketemu lagi Ya, dan belum. dia sudah meninggal, Sudah meninggal. dan menggugurkan bayinya dan peletnya masih ada. Oh, kebetulan ada, Oke. udah lama juga. Jangan Ya, pegang salaman ya, dulu Mas. aja. Ya makanya. Tapi setelah itu, setelah meninggal ada sosok gaib yang datang nggak?
kebetulan pas waktu semenjak mendiang meninggal ya, Ah, ah. saya tuh setiap deketin cewek, Ah. cewek itu ngerasa ketakutan sama saya. Saya Oke, aneh. baik. Kamu curiga ada sosok gaib Ya, sosok yang gaib mengikuti dan mengganggu Ya. orang yang dekat lagi sama Ya. kamu. Baik, tujuan Anda datang malam hari ini ke Menembus Mata Batin untuk apa? Jadi saya untuk ini ya, tujuan saya ke sini ya. Saya tuh ingin menghapus ilmu-ilmu pelet yang mungkin masih menempel di saya. Mungkin saya udah lama nggak pakai Oke, minyak wangi tapi kayak takutnya cincin masih itu. ada ya, walaupun Takutnya udah masih lama. ada. Baik, kami akan ajak Anda langsung ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Yudi, tinggal di rumah bernomor 18. Terlahir tanggal 22 Januari 1991. Sosok yang ramah dan simpatik. Namun dia seringkali bertindak ceroboh, bahkan tak memikirkan konsekuensinya. Saya melihat Yudi terperangkap dalam ilmu yang ia dalami. Kecerobohannya membuat Yudi merasa dikejar oleh rasa bersalah. Saya melihat hantu perempuan yang hamil selalu mengikuti Yudi. Dan hantu perempuan ini sangat mengganggu sekali. Saya akan membantu memecahkan teka-teki misteri pada malam hari ini. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Ya, silakan duduk semua. Terima kasih. Baik. Yudi, Iya. terlahir tanggal 22 bulan 1 1991 dengan nomor rumah 18. Iya, betul. Yudi pernah menggunakan ilmu pelet untuk memikat seorang wanita, dan setelah pacaran, wanita itu menggugurkan kandungan yang bukan anak kamu, anak saya. dan dia meninggal dunia dikabarkan seperti itu. Dan sampai saat ini siap mendekati orang, mereka ketakutan karena seolah-olah ada makhluk gaib yang mengikuti. Iya. Dan malam hari ini maksud datang ke Menembus Mata Batin untuk melepas semua pelet-pelet yang masih tersisa. Iya, betul. Iya, sebelumnya itu Yudi, saya melihat nih, sebelum saya jauh lebih dalam melihat lebih dalam lagi, di sosok Yudi ini saya merasakan ada bau busuk di belakang tubuhnya Yudi. Saya ngerasa ini datangnya dari seperti aroma sundel bolong. Jadi saya merasakan wanita yang meninggal dalam situasi hamil ataupun dia lagi mencari jawaban dalam keadaan hamil lalu meninggal. Saya ngerasa ada hawa sundel bolong yang ngumpet di belakang punggungnya si Mas Yudi. Jadi baik ketika kita lihat dia lebih jauh, tampak sangat-sangat muda dan laki-laki yang sangat menawan. Namun di balik itu ketika saya lihat ada sosok hantu perempuan yang sedang hamil berdarah-darah. Ada di belakang Yudi sekarang. Betul, Mas. Saya juga sewaktu mau tidur kayak ada yang meluk gitu. Dan Rasanya saya ada yang curiga meluk gitu. ini adalah sosok perempuan yang kamu reject, yang kamu nggak mau. Yang ditolak gitu. Iya, saya tolak. Yang Soalnya ditolak. saya nggak ngerasa ini gitu. Ngerasa ngamili dia gitu. Nggak ngerasa ngehamilin dia. Iya. Bahkan kamu sempat tidur kan harusnya sama dia. Iya. Tapi kok nggak hamil? Dari mana Iya, kamu bisa dapat kesimpulan bukan kamu yang hamilin? Mungkin nggak, bukan Anda. Mungkin nggak Anda terbaik. Pertanyaannya, maksud saya, apakah mungkin Anda yang menghamili? Anda melakukan. Saya enggak sih, nggak terlalu jauh gitu. Kalau untuk melakukan Jadi, Tapi gini, yang tidak terlalu jauh melakukan artinya sudah melakukan tapi pakai pengaman. Iya, betul. mungkin karena ya suka masuk ke dunia malam, suka party dalam keadaan tidak sadar, mungkin nggak Anda melakukan tanpa pengaman? Enggak, kayaknya saya selalu sedia. Kayaknya. Berarti artinya belum jelas sebenarnya dia itu ngelakuin apa enggak, tetapi sudah pernah tidur dengannya. Artinya, ngerti kan maksud saya? Iya, ngerti. Gitu. Oke. Sosok yang di belakangnya ini, Roy,
Dia sedang apa ekspresi yang kamu rasain? Dia sedih, marah, kesel, atau apa dengan Yudi datang ke menembus mata batin? Jadi ekspresi sosok yang sangat marah dan menunggu kapan waktunya Yudi celaka sih. Oh, dia menginginkan Yudi celaka? Iya, sampai dia nggak dapet jodoh intinya sih gitu. Setiap deketin orang, mereka ngelihat apa? Mereka jadi ketakutan, tapi wanita aja, untuk cowok enggak kayaknya. Oh ya, maksudnya perempuan-perempuan yang kamu deketin, Ngerasa mereka takut. hanya takut karena perasaan atau diperlihatkan sosok. Oh, mereka nggak sempet cerita sih, tapi Tapi mereka ketakutan. ada temen yang bisa Bisa ngeliat lihat. juga kayaknya. Kamu tuh diikutin sesosok wanita katanya, gitu. Emang sih saya ngerasain setiap malam Kayak kalau ada dipeluk bisikan-bisikan gitu. Bisikannya apa ya? Bisikannya kayak AA kangen gitu, nah kayak AA jangan jauh-jauh katanya gitu. Padahal kamu sempet pacaran ya sama dia ya? Pacaran. Sudah pernah mengunjungi makamnya? Saya sudah Sudah ziarah gitu? sudah ziarah. Waktu saya dengar kabar, Ah, saya kan nggak keburu sampai pemakaman. Pas pertama pemakaman nggak sempet datang. Pas udah 7 harinya saya datang gitu, ziarah ke makamnya. Ih, sosoknya si ini namanya siapa ya, boleh disebut? Namanya Santi. Santi nama samaran Iya, ya? nama samaran. Nama aslinya boleh gak? Nama aslinya Itu nama aslinya? iya, nama aslinya Oh, manggilnya apa? Neng. Neng, manggilnya Neng. Iya. AA sama Neng gitu. Gila, gue denger di kuping, aku Kenapa? AA kangen gitu. Kamu dengar suara Itu. perempuan bilang begitu? Iya, di dalam alam pikiran saya. Dan dia ketawa. Aduh, ini sih repot loh. Beneran sangat menyeramkan sekali. Ketawanya melengking tinggi sekali. Kangen banget sama AA. Nah, kan awalnya Santi ini mengabaikan Yudi sampai dia menggunakan pelet. Pelet. Nah, sampai sekarang sudah meninggal, tapi masih ngikutin Yudi, itu karena masih ada pengaruh pelet atau gimana? Karena masih ada pengaruh pelet dan masih ada perasaan dendam di tubuhnya si Neng. Duh, kok saya merinding ya? Iya, jadi di belakangnya Yudi tepat persis berdiri si Neng. Ini tangannya saya ngerasain lagi kayak gini nih. Iya, Sedang iya. kayak gini dia. Jadi biar saya nggak jauh gitu. Jadi tuh aku ngerasa kayak ini minta kita kan hari ini. Jadi dia kayak di belakangnya gini. Ini sih serem banget. Itu jadi kayak dia ngeliatin dan ngumpet-ngumpet gitu. Aduh, saya sih ngerasa ini nggak tenang arwahnya. Masih gentayangan kategorinya di sini. Gentayangan. Jadi arwahnya si Neng masih gentayangan. Jadi belum bisa pergi jauh ke tempat yang tinggi. Dia masih ada di sekitarnya kamu, Yudi. Dia gimana? Jadi dia tuh masih di sekitarnya Mas Yudi karena pengaruh pelet Pelet. mungkin. Karena pengaruh pelet. Saya ngerasanya dan itu. Karena pengaruh rasa gak terima ditinggalin gitu aja. Oh, oke. Dan itu masih jadi kayak utangnya Yudi belum terbayarkan. Aduh. Meninggal dunianya kenapa ya? Karena dia sedih, gak mau dikawinin dan hamil semakin besar. Iya. Tapi dia nggak bilang siapa bapaknya. Enggak, dia nggak cerita sama saya. Dan Saya bilang curiga bukan kamu. ini bunuh diri ya. Bunuh Nggak diri? tahu. Saya kurang tahu infonya, tapi dapat info dari temen katanya sakit manggil-manggil nama saya dia, sambil manggil-manggil nama saya gitu. Tadi Mas Yudinya kan cerita dia ngeguburin Iya, terus sakit. sakit-sakit gitu. Nah, Tapi kalau misalnya kalau katanya sih kalau keguguran itu ada pendarahan mungkin. aneh-aneh gitu bisa meninggal memang. Kalau nggak ini. Kamu kalau lihat ke belakang dan noleh pelan-pelan dan panggil, Neng, saya rasa kamu bisa ngerasain deh apa yang saya lihat.